Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kehidupan di dunia ini dengan segala limpahan anugerahnya. Termasuk hari ini sebuah bentuk anugerah ilahiyah. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita hingga di paruh terakhir atau di likur yang terakhir Ramadan tahun ini. Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan nikmat iman kepada kita. Menjelang berbuka puasa, marilah kita renungkan bahwa kehidupan dunia tidak akan pernah lepas dari tarikan-tarikan syahwat duniawiyah. Dan salah satu faktor yang menjadi tarikan syahwat duniawiyah itu adalah perkara harta benda. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan keras di dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian sampai ke liang lahat. Inilah surah, inilah ayat yang membuat para sahabat semakin percaya bahwa fitnah kubur itu benar adanya. Tetapi banyak yang lalai dari persiapan menghadapi keadaan di alam barzakh disebabkan oleh karena faktor harta benda di dunia. Dalam perkara harta, siapapun bisa tergoda olehnya. Tidak memandang orang miskin, orang kaya, kiai, ustadz, orang biasa. Semua memiliki tarikan syahwat duniawi. Tetapi yang berbeda adalah siapakah yang lebih kuat mengendalikan dirinya terhadap tarikan-tarikan syahwat duniawi itu. Allah tidak melarang hambanya untuk menguasai harta benda dunia. Tetapi dia harusnya senantiasa mengingat dan menyadari bahwa setiap bentuk penguasaan terhadap harta benda duniawi itu telah berstatus sebagai titipan Allah ketika berada dalam genggaman tangannya. Karena sungguh banyak manusia yang ketika mereka menguasai dunia, mereka mengumpulkan harta benda dunia, mereka menjadi gelap mata dan mengklaim kepemilikan harta itu adalah hasil usaha mereka. Cobalah tanyakan kepada mereka yang waktunya habis hanya untuk mengejar dunia, milik siapakah harta benda dia? Maka dia akan menjawab, ini hasil kerjaku. Suatu peristiwa pernah terjadi ketika Rasulullah SAW mendapati para sahabat saling membangga-banggakan harta mereka. Ada yang menyebut-nyebut jumlah onta mereka, ada yang menyebut-nyebut sawah ladang mereka, kafilah-kafilah dagang mereka, seolah-olah ada perlombaan. Dan ketika Nabi mendapati mereka sedang membangga-banggakan kepemilikan mereka itu, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati para sahabat dengan mengatakan kepada mereka, yaqulul abdu mali mali. Hamba akan berkata, ini hartaku, ini hartaku. Dan demikian juga adanya bahwa setiap hamba pasti akan bangga terhadap harta mereka, akan bangga terhadap setiap harta yang mereka kumpulkan. Tapi kata Nabi apa? Innama mimma lihi salas. Sesungguhnya dari sekian banyak yang diklaim milik manusia itu, yang diklaim milik mereka itu, hanya ada 3 yang mereka miliki. Sungguh 3 perkara harta ini sangat layak kita jadikan sebagai renungan kita menjelang akhir Ramadan, agar kita tidak tenggelam dalam kecintaan terhadap harta dunia. Dan dengan
Renungan kita terhadap setiap benda yang kita miliki, setiap harta yang kita kumpulkan, kita menyadari bahwa ada sesungguhnya harta yang paling hakiki. Inilah yang harusnya kita galakan di akhir daripada Ramadan. Menyambung silaturahim lewat harta-harta kita, menebarkan cinta kasih lewat harta-harta kita, melalui zakat, zakat fitrah, zakat mal. Dan inilah yang akan mengikat cinta antar sesama manusia. Apakah 3 harta yang disebutkan Nabi itu? Yang pertama, ma'akala fa afna. Apa yang kamu makan, pasti dia menjadi kotoran. Tidak pernah kita temukan ada manusia yang memakan sesuatu, entah itu makanan murah atau mahal sekalipun, tidak akan pernah makanan itu keluar dari lubang duburnya dalam keadaan berwujud seperti emas atau mutiara. Tidak akan pernah. Sungguh semua akan menjadi kotoran. Jadi apa yang kita banggakan dengan semua yang kita miliki? Yang kedua kata Nabi, aula bisa fa'ablah. Apa yang kamu pakai, entah itu mobil, pakaian, perhiasan. Kata Nabi, semua yang kita pakai itu dan kita bangga-banggakan, suatu saat nanti akan jadi barang bekas, akan jadi barang rongsokan. Dia akan rusak suatu hari nanti. Apa yang kita banggakan dengan semua yang kita pakai itu? Dan terakhir kata Nabi adalah au a'ta faqatana. Inilah harta ketiga yang sesungguhnya menjadi hakikat penting daripada harta dalam kehidupan di dunia ini. Apakah itu? Apa yang kita berikan di jalan Allah, itulah sebenarnya yang kita miliki. Jika yang kita pakai itu akan jadi barang bekas dan hilang, jadi rebutan. Apa yang kita makan jadi kotoran. Sungguh yang kita berikan di jalan Allah, yang kita berikan kepada orang-orang lemah, itulah sesungguhnya harta yang sedang kita kumpulkan. Kelak itu akan menjadi investasi yang akan memberi manfaat besar di akhirat. Semoga ini jadi renungan yang akan menguatkan aspek ibadah horizontal kita di likur terakhir bulan Ramadan ini. Dan mari kita galakan senantiasa mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah sebagai bentuk investasi kita kelak di akhirat. Demikian, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.